Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Purwata ini. Nomor absen 40, NIM 213830421123, mata kuliah Ulumul Quran. Dosen pengampu Syarif Ali Sriati, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Rizki dan Islam. Saya akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Pengertian Israiliyat secara bahasa. Israiliyat asal katanya Israil merupakan nama lain Nabi Yakub bin Isa bin Ibrahim Awahimu salam. Adapun secara istilah, para ulama membedakan berbeda-beda definisi. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berpendapat yaitu kabar-kabar yang dinukil dari Bani Israel dari mayoritas kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sedangkan menurut Muhammad Hussein Zahab yaitu kejadian atau kisah yang diriwayatkan bersumber dari orang-orang Bani Israel dan penyandaran kepada Israel adalah Nabi Yakub bin Isa, serta bisa bermakna pula orang-orang Yahudi, seperti dikatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah Bani Israel. Definisi yang dibukakan oleh Sayyid Ahmad Al-Khalil mengenai Israiliyat ini menekankan bahwa Israiliyat adalah cerita-cerita dari bangsa Yahudi, baik yang berkaitan dengan agamanya maupun yang tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Ia tidak menghubungkan Israiliyat dengan agama selain Yahudi. B. Sumber-sumber Israiliyat. 1. Abdullah bin Salam. Menurut Al-Zahabi, sesungguhnya ia telah mengetahui ilmu Taurat serta ilmu Al-Quran serta kebudayaan Yahudi dengan kebudayaan Islam, karena tidak usah dipandang aneh atau diingkari bila para mufassirin di dalam kitab-kitabnya banyak meriwayatkan daripadanya. Orang sepertinya Abdullah bin Salam yang mempunyai posisi tertentu di kalangan ulama ahli kitab maupun ulama kaum muslimin pasti merupakan sumber yang luas dari ilmu-ilmu yang penting. Demikian pula namanya sering disebut untuk melariskan pemikiran-pemikiran tertentu maupun untuk menyebarkan berita-berita tertentu. 2. Wahab bin Manabi, ia telah banyak menyebarkan cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita tersebut ada yang baik dan ada yang jelek, ada yang benar, ada yang dusta. Semua itu dijadikan sebab untuk mencelanya sehingga ia dituduh pembohong, penipu dan perusak pemikiran kaum muslimin. Ia dituduh sebagai penyebar Israiliyat dan karena luas ilmunya sebagai penulis ahli kitab, ia dijadikan sandaran untuk menyebarkan dusta kepada orang lain. C. Macam-macam Israiliyat dan kitab tafsirnya. 1. Kesahihan periwayatan. Israiliyat dilihat dari periwayatan yang sampai kepada ahli tafsir tidak lepas dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan memahami karakter dari orang-orang yang meriwayatkan kisah atau kejadian tersebut. Maka terdapat dalam Israiliyat riwayat yang salih dan dhaif yang bisa berpengaruh dengan tingkat kekuatan dari tafsir itu sendiri. B. Kesesuaian dengan syariat Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dari syariat-syariat sebelumnya, maka barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah adalah sesat dan mengikuti hawa nafsu. C. Tema yang terkandung dalam Israiliyat jika ditinjau dari tema yang terkandung di dalamnya, maka memiliki bagian-bagian sebagaimana bagian-bagian tema dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu yang berkaitan dengan akidah, hukum, serta peringatan atau kejadian. D. Sikap ulama dan hukum meriwayatkan Israiliyat. Berbeda sikap para ulama di antara mereka terhadap Israiliyat secara garis besar. Ada 4 macam sikap sebagai berikut. 1. Dari mereka ada yang banyak mencantumkan beserta sanad-sanadnya seperti ilmu Jarir atau Bari. 2. Yang banyak mencantumkan namun terkadang tidak dicantumkan sanad-sanadnya seperti Al-Baqawi. 3. Yang banyak menyentuhkan namun setelahnya menjelaskan derajat periwayatan seperti ilmu katsir. Pandangan ulama tentang Israiliyat dapat menyikapi Israiliyat para ulama menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ulama salaf dan kelompok ulama khalaf. Kelompok ulama salaf pada umumnya membagi Israiliyat ke dalam 3 kategori, yaitu A. Israiliyat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bias diterima. B. Israiliyat yang bertentangan dengan ajaran Islam harus ditolak. C. Israiliyat yang mungkin benar mungkin dusta. Sebagian musafir mengumpulkan Israiliyat dengan mengomentari kualitasnya, sedang yang lain tidak
tidak menerangkan bagaimana kualitasnya. Di antara para mufasir dari ulama salaf yang memperbolehkan penggunaan Israiliyah dalam menafsirkan Al-Quran ialah 1. Muhammad bin Jarir Al-Tabari, kitab tafsirnya dinamai Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. 2. Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. 3. Muqatil bin Sulaiman, ia banyak meriwayatkan Israiliyah dalam kitab tafsirnya. 4. Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Salabi Al-Naisaburi, kitabnya dinamai Al-Kasifu an Al-Bayani Tafsir Al-Quran. 5. Alayyidin Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Amir bin Khalil Al-Syaikh, terkenal dengan nama Qasim, kitabnya disebut Lubabu Al-Ta'wil Bima'ani Al-Tanzil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.